Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Olivia dari NPM 2478269. Nah, saya di sini akan mengerjakan tugas paket tracer yaitu 6.2.7 yaitu investigate NAT operation. Nah, di sini itu tersedia tabel ya untuk kita jadi pedoman untuk interface perangkat jaringannya. Nah, di sini ada device, ada interface, lalu ada IP address dan prefix-nya. Nah, tujuan pada packet tracer ini adalah yang pertama adalah menyelidiki operasi NAT di seluruh intranet. Yang kedua, untuk menyelidiki operasi NAT di internet. Yang ketiga, melakukan investigasi lebih lanjut. Nah, skenarionya adalah saat sebuah frame melewati jaringan, alamat MAC dapat berubah, alamat IP juga dapat berubah ketika sebuah paket diteruskan oleh perangkat yang dikonfigurasi dengan NAT. Dalam aktivitas ini, kita akan menyelidiki apa yang terjadi pada alamat IP selama proses NAT. Nah, yang pertama kita akan menyelidiki operasi NAT di seluruh intranet. Nah, kita akan menunggu hingga jaringannya konvergen. Nah, ini akan mungkin dibutuhkan beberapa menit agar semua data di jaringan terkonvergensi dan kita bisa mempercepatnya itu dengan cara mengklik ini ya, percepatan waktu. Nah, kita akan langkah kedua itu membuat permintaan HTTP dari PC manapun di domain pusat. Nah, kita akan berubah ke mode simulasi dulu. Nah, kita akan coba di PC mana ya? PC 1. Coba kita ke desktop, lalu kita ke web. Nah, kita akan buka HTTP branch server.pka, kita logo. Oh, ini kurang N. Nah, ini ada ya. Kita akan meneruskan hingga PDU-nya berada di atas D1 atau D2 ya. Nah, di sini ada tulisannya ya, ada pertanyaan, alamat tersebut milik perangkat apa saja. Nah, di sini ini milik perangkat S1, D1, dan D2 dan R2. Nah, ini kita udah. Kita akan next, kita akan masuk ke R2 ya, mana R2? R2 ini. Nah, kita akan ke CLI-nya, enter, enable Cisco.
Nah, next kita akan lihat show run, lalu di sini include pool. Nah, ini udah muncul ya IP NAT pool R2 poolnya tuh 64.100.100.3 dan 64.100.100.31, netmasknya 255.255.255.224. Nah, dia itu IP NAT inside. Nah, kita akan meneruskan PDU-nya hingga mana tadi ya? Oh, tadi harusnya di sini dulu kita ulang. Ini kita sampai alamat-alamat ini nih IP-nya milik R2, intranet, internet, dan juga si R4. Nah, kita akan ke R2 dulu, next ya. Kita akan menjalankan perintah show IP NAT translations. Nah, ini udah ada yang tadi kita lewatin. Sekarang di R4 kita CLI enable class, kita show IP NAT translation. Nah, ini juga udah ada. Di sini ada pertanyaannya. Nah, apa kesamaan dari alamat IP lokal internal tersebut? Nah, dari R2 sama R4 ya, file-file tersebut itu diperuntukkan untuk pribadi, penggunaan pribadi. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, apakah alamat IP pribadi yang melewati internet itu bukan alamat IP pribadi yang melewati internet? Kita akan reset simulation, tapi masih ada di itu ya. Next, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bagian 3 ya.
Ini ada pertanyaannya, yang pertama, apakah tabel terjemahan NAT terus bertambah besar? Nah, tabel terjemahan NAT itu akan terus bertambah besar. Nah, akan ada entry tambahan seiring dimulainya percakapan baru. Yang kedua, apakah WRS memiliki kumpulan alamat NAT? Nah, WRS itu tidak memiliki kumpulan alamat NAT. Nah, ia itu menggunakan alamat IP yang sama untuk semua perangkat. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah seperti ini cara komputer di ruang kelas terhubung ke internet? Hal ini itu bergantung pada infrastruktur kampusnya. Nah, cara mudah untuk memeriksanya adalah dengan menggunakan situs seperti https www.what's.my.ip untuk menentukan apakah semua komputer di ruang kelas menggunakan alamat IP yang sama. Nah, yang pertanyaan selanjutnya, mengapa NAT menggunakan 4 kolom alamat dan port? Nah, kolom-kolom tersebut itu mencantumkan alamat global internal, alamat lokal internal, alamat lokal eksternal, dan alamat global eksternal. Kemudian, di manakah letak jaringan tersebut di dalam lingkup global dan lokal? Nah, alamat lokal internal itu berada di LAN dalam setiap domain. Alamat global eksternal berasal dari tautan WAN ke internet dan intranet. Nah, selanjutnya layanan NAT yang beroperasi di perangkat apa saja? Apa kesamaan yang dimiliki perangkat-perangkat tersebut? Nah, layanan NAT itu beroperasi di WRS, R2, dan R4. Nah, semua itu menghubung LAN internal ke jaringan eksternal yang membutuhkan alamat IP yang dapat diletakkan. Baik, segitu saja, dan ini juga tidak ada complexionnya ya, berarti ini hanya latihan saja. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.